Pernah nggak sih kalian merasa hidup ini kayak panah yang nggak pernah tepat sasaran? Padahal kita sudah berusaha mati-matian menancapkan anak panah itu ke tengah target. Tapi, selalu meleset. Atau bayangkan, kamu seorang pemanah ulung. Target sudah jelas, bullseye. Kamu menarik busurmu, menahan nafas, dan kemudian melesatkan anak panahmu, namun meleset. Walau hanya selisih 1 derajat, hasilnya tetap meleset. Gagal. Nah, itu gambaran dosa. Bukan cuma soal kejahatan besar, kayak pembunuhan atau maling. Tapi, setiap kali kita meleset dari tujuan kudus Allah dalam hidup kita. Apa yang terjadi kalau anak panahmu meleset? Tiba-tiba, seluruh upaya, latihan, konsentrasi, sia-sia. Apa jadinya kalau ternyata selama ini kita salah kaprah memaknai dosa? Teman-teman, di video kali ini kita akan membedah dosa secara etimologi atau akar kata, hingga bagaimana realitas meleset itu merambah ke setiap sudut hidup kita. Siapkan secangkir kopi, duduk nyaman, dan pastikan kamu bertahan sampai akhir, karena ada tantangan praktis yang akan mengubah cara pandangmu tentang dosa selamanya. Akar kata dan etimologi dosa. Sobat Pintu Berkat, kita sering mendengar kata dosa. Jangan berdosa. Awas dosa. Rasanya, dosa cuma tentang perbuatan jahat. Padahal, kata dosa di dalam Alkitab, baik dalam bahasa Ibrani maupun Yunani, adalah gambaran sebuah anak panah yang meleset. To miss the mark. Pertama, mari kita lihat definisi dosa dalam bahasa Ibrani. Di Perjanjian Lama, kata dosa dalam bahasa Ibrani adalah hata'al, yang secara harfiah artinya meleset atau salah jalan. Bayangkan seseorang yang sedang berjalan di lorong gelap. Sekali salah belok, dia tersesat. Dalam Yosua 23 ayat 16, orang-orang yang melanggar perjanjian disebut tersesat dari jalannya. Menarik ya? Coba ingat momen ketika niat kita bangun pagi untuk berdoa. Tapi begitu alarm bunyi, kita langsung mematikan. Akhirnya, bangun kesiangan. Itu saja sudah merupakan hata'ah. Kedua, definisi dosa dalam bahasa Yunani, amartia. Lompat ke dalam Perjanjian Baru. Paulus pakai kata hamartia, artinya missing the mark, gagal mengenai sasaran. Roma 3 ayat 23 bilang, semua orang telah berbuat dosa atau hamartia dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, dosa secara etimologi bukan sekadar melakukan hal jahat, tapi gagal mencapai tujuan kudus Allah. Analoginya seperti ini. Seperti seorang pemain basket yang gagal memasukkan bola sekalipun. Itu sudah dosa dalam sebuah pertandingan. Jadi teman-teman, sejak ribuan tahun lalu, Alkitab sudah menggambarkan dosa sebagai kemelesetan, bukan kasus kriminal saja. Sekarang kita sudah paham bahwa dosa itu kemelesetan. Lalu, apa saja bentuk kemelesetan itu? Yuk, kita bedah satu-satu. Yang pertama,
stigma umum versus realitas Alkitabiah. Seringkali kita mikir dosa sama dengan kriminal, pembunuhan, perampokan, perzinahan. Itu sih jelas dosa. Tapi Tuhan Yesus ngajak kita untuk melihat lebih dalam seperti pada salah satu khotbahnya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Matius 5 ayat 28. Wah, jadi dosa itu juga soal hati. Teman saya, sebut saja Anton, rajin ke gereja tiap minggu. Tapi setiap hari Senin, dia selalu gosipin rekan kerja tanpa henti. Pernah terpikir gak? Gosip itu bentuk dosa juga. Kedua, contoh kasus Daud dan Batsheba. Di dalam 2 Samuel 11, Daud gak cuma melakukan zina. Dia gagal melihat tanggung jawabnya sebagai seorang raja. Lalu, memanipulasi kematian Uria. Itu kemelesetan multi-layer. Dari hati, keputusan, hingga tindakan nyata. Kita pun sering meleset berlapis-lapis dalam keseharian kita. Niat buruk, iri hati, omongan jahat, lalu perbuatan tercela. Pernahkah kamu menilai diri baik-baik saja? Padahal hati penuh dosa tersembunyi. Share di komentar, biar kita saling membangun. Sampai di sini, pasti kamu mikir, oke, dosa itu luas. Tapi contoh nyatanya, apa saja? Yuk, kita breakdown menurut bidangnya. Pertama, rohani. Meninggalkan waktu doa dan perenungan firman. Saat alarm berbunyi, kamu snooze 3 kali. Dan akhirnya, Spotify yang kemudian kamu putar. Ketika ibadah, hati menjadi tawar. Ibadah jadi rutinitas. Ketika ikut kebaktian offline, pikiran melayang ke tugas kantor. Atau kamu asyik main HP. Kedua, bidang pribadi. Gosip dan fitnah. Hal ini kecil-kecil cabai rawit loh. Sekali gosip, reputasi teman hancur. Awalnya curhat, sisanya ngomongin orang lain. Kemudian, kecemasan berlebihan. Panik soal masa depan. Lupa kalau Tuhan Yesus memegang kendali. Kemelesetan berikutnya adalah kebiasaan menunda atau prokrastinasi rohani. Yaitu janji baca Alkitab tiap hari, tapi batal terus. Ketiga, dalam bidang keluarga. Kata kasar dan nada tinggi. Seringkali ngomong, anak bego. Atau istri masa gak becus. Lempar piring kalau sedang emosi. Kemudian, mengabaikan quality time. TV lebih menarik daripada mendengarkan cerita anak-anak. Kemelesetan berikutnya, favoritisme anak. Jelas pilih kasih, memperlakukan anak pertama atau anak bungsu secara berbeda. Keempat, bidang pekerjaan. Potong jalur anggaran. Maksudnya hemat biaya, tapi kemudian merugikan karyawan. Kurang integritas. Seperti klaim ide orang lain menjadi milik sendiri. Kamu sering mengatakan laporan baru selesai 80%, kamu klaim 100%. Datang kerja selalu terlambat dengan berbagai alasan. Kemelesetan berikutnya, workaholic. Melepaskan waktu ibadah dan waktu bersama dengan keluarga demi target KPIs atau Key Performance Indicators. Kemelesetan di bidang pendidikan.
plagiarisme, copy paste artikel teman. Kemudian, sombong akademis, angkuh karena IPK tinggi, lalu menjadi lupa untuk rendah hati. Kamu mengabaikan mentor, kritik dianggap benci, padahal itu merupakan panggilan untuk membangun. Kamu juga mungkin sering mengumpulkan dan menyelesaikan tugas dengan terlambat. Bidang relasi dan komunitas. Diskriminasi. Mengatakan kami bukan rasis, tapi tindakan berbeda. Janji dibatalkan. Nanti ketemu ya, lalu ghosting. Kemelesetan berikutnya, acuh tak acuh pada yang lemah. Kamu sedang melewati seorang tunawisma tanpa memberi setitik perhatian pun. Kemelesetan dalam bidang yang ketujuh, yaitu keuangan dan konsumsi. Bentuk yang pertama adalah konsumtif. Kredit motor, kredit rumah, kredit gadget demi gengsi. Iri dan tamak. Melihat mobil tetangga, hati menjadi kacau. Kalau kamu harus pilih salah satu bidang di atas yang paling sering meleset, yang mana itu? Silakan jawab di kolom komentar ya. Selanjutnya, mari kita lihat konsekuensi dari kemelesetan itu pada beberapa bidang utama. Yang pertama, bidang rohani. Hubungan dengan Allah menjadi berjarak. Karena Yesaya 59 ayat 2 mengingatkan, dosa memisahkan kita dari Allah. Hati menjadi keras. Terus-terusan berbuat dosa tanpa tobat. Kemudian, iman menipis. Semakin sering meleset, hati kita membatu. Kedua, komunitas. Dampaknya, gereja terpecah. Gibah, fitnah, dan gosip membuat perpecahan sehingga merusak kesatuan. Konsekuensi selanjutnya adalah kesaksian hidup yang terkikis. Dunia menilai Kristiani munafik. Bidang ketiga, pribadi. Akan ada perasaan bersalah, seperti batu yang ditaruh di dada, stres, beban dosa yang menghantui, kemudian sulit tidur. Konsekuensi selanjutnya adalah tidak adanya sukacita sejati. Hampa meski semua terpenuhi. Hidup terasa hambar, tidak ada damai sejati. Kalian pernah ngerasa berat banget sampai berpikir, capek deh hidup ini? Mungkin itu efek kemelesetan yang tak terobati. Oke, Sobat Pintu Berkat. Pesan ini bukan untuk menghakimi atau buat kita down, melainkan pesan untuk menyalakan sebuah harapan, karena ada jalan pulang dari kemelesetan. Pertama, pertobatan sejati. Akui kemelesetan kita di hadapan Tuhan. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mulai sekarang, bilang kepada Tuhan, akui, ya Tuhan, aku ngaku aku meleset. Nah, silakan ketik di komentar ya. Kedua, mengenakan Kristus. Efesus 4 ayat 22-24 mengajak kita untuk mengenakan manusia baru serta menanggalkan dan membuang manusia lama. Mulailah doa pagi 5 menit dan membaca firman Tuhan 5 menit. Buat jurnal meleset hari ini. Tulis dosa Anda dan tulis juga ucapan syukur. Perhatikan perubahan dan pertumbuhanmu. Ketiga, hidup dalam roh. Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 23, kita bisa melihat buah roh versus buah dosa. Mari kita kembangkan buah roh
dan menyingkirkan segala bentuk manifestasi buah dosa. Bergabunglah dalam komunitas Kristen, karena di dalam persekutuan kita bisa saling terbuka untuk juga kemudian saling membangun. Ingatkan satu teman yang menurut kamu perlu mengenakan Kristus bareng kamu, biar saling memberikan semangat. Kalau kamu siap mengambil langkah pertama, ketik "Aku pilih hidup baru" di komentar. Kita akan doakan bersama-sama. Sobat Pintu Berkat, di bagian akhir dari video ini, mari kita kembali mengingat dan menyadari bahwa dosa itu kemelesetan. Meleset sedikit saja, kita jauh dari sasaran. Dan setiap kali kita sadar anak panah kita meleset, itu sebuah panggilan untuk kembali. Kristus sudah menyiapkan anak panah baru dan arah yang benar. Mari dekatkan diri kepada Gembala Agung kita, Yesus Kristus Tuhan. Mari hentikan segala bentuk kemelesetan itu. Kemudian, kenakan kehidupan baru di dalam Dia, dan temukanlah damai sejahtera serta sukacita sejati. Sebagai refleksi, silakan tutup matamu. Pikirkan satu area hidupmu yang sering meleset. Lalu, tulis satu langkah konkret untuk memperbaikinya hari ini di dalam buku catatanmu. Kalau video ini menggugah hatimu, silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan konten-konten inspiratif berikutnya. Bagikan juga video ini kepada teman-teman, agar semakin banyak umat tebusan Kristus dapat hidup dalam keakuratan sasaran. Nah, Sobat Pintu Berkat, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, dan damai sejahtera Bapa bagi kamu dan keluarga.